Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pelajaran ilmu kalam pada hari ini masuk ke 8. Kita sebelumnya telah membahas tentang dari Burhanul Imkan, Burhan Imkan. Sekarang masuk kepada pembahasan Al-Burhanut Tsalits, Burhan Hudusil Madah, itu pembuktian tentang materi, yang mana apakah materi ini adalah sesuatu yang baru atau sesuatu yang azali atau abadi. Di sini dikatakan di dalam kitab Ilahiyat, di dalam pembuktian ketiga, bahwa innal usulal ilmiyah athbatat nafadat tagha al mawjudah fil kaun bi istimrar. Jadi kaidah ilmiah yaitu menetapkan bahwa segala keberadaan yang ada di alam ini memiliki sebuah kehidupan. Maksud dari kehidupan itu adalah yang mana ada awalnya, lalu dia menjadi ada atau disebut dengan kehidupan, yang nanti watantahi bisababihi fa'aliyatiha wa fa'aliyatuha wa nasyatatuha, yang mana dengan sebab dari materi itu nanti dia akan memiliki perubahan-perubahan atau tidak. Nanti akan dibahas di sini semua tentang Burhan Hudusil Madah. Di sini juga dikatakan islau kana wujud wa tahakkuk amron zatiyan laha lil madah. Jadi seandainya wujud itu merupakan perkara yang zati, ya, atau materi itu zati, yaitu ada dengan sendirinya, maka di sini lazima an la yufarik azalan wa abadan, maka dia akan disifati dengan azali dan abadi. Itu kalau materi bersifat zati. Fanafaduha wa zawal hazal wasfa anha khairud dalil ala anna wujud amron aradiyun lil mada. Jadi kalau menurut kaedah ilmiah, ya, ditetapkan bahwa materi itu merupakan keberadaan yang arodi, yang bersifat arodi, yang mana keberadaannya itu tidak muncul dari zat materi itu sendiri, tapi disebabkan dengan yang lain, atau dengan ungkapan atau istilah dari penjelasan lebih gamblangnya, yaitu innal wujud lil madah al mutahawwila ila tokoh laisa amron zatian laha. Jadi kalau wujud materi, ya, itu wujud kalau dia berubah kepada sebuah gerakan, dia berubah, yaitu disebabkan dia mempunyai gerakan. Jadi kalau dia berubah berarti kan dia ada gerakan di situ. Ada sebuah gerakan. Seperti misalkan sekarang siang, berarti apa? Lalu setelah siang nanti akan ada malam. Kan di situ ada gerakan. Amron laisa amron zatian lah, maka menandakan itu bukan perkara yang zati. Wa illa la wajaba an la yufariku abadan. Jadi kalau dia tidak kalau dia bukan zati, maka akan melazimkan materi itu memiliki sifat abadi, maksudnya azali, yang tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Wa an la tasirul mada ilal fana wa in adamil haya wal fa'aliyah, maka apa? Tidak, materi itu tidak akan binasa.
Walhal annal ulum at-tabi'iyah, sedangkan kaedah ilmu menurut hukum yang ada apa? I'tarafat fa innal mada satantahi sultanuha wa tafna quwwatuha wa taqatuha. Karena apa? Materi itu nanti akan memiliki akhir, masa. Materi itu akan memiliki sebuah masa, yang masa itu nanti dia akan berakhir. Fal mufaraqa fi janibid nihaya, maka dia akan ada sisi akhir. Dalilun ala adami kaunul mawjud zatian lil mada. Kalau dia memiliki akhir, berarti menunjukkan apa? Materi itu apa? Bukan zati, tapi arodi, sesuatu yang menempel. Arodi yang sudah ana jelaskan adalah sesuatu yang menempel, seperti yang sudah dicontohkan, seperti cat yang menempel di tembok. Nah, sifat dari madah itu adalah arodi. Dia apa? Disifati dengan wujud. Jadi apa? Sebelumnya dia ada, lalu sebelumnya dia tidak ada, lalu menjadi ada. Nah, itu yang disebut dengan arodi. Wa kaunuhu ghairu zati yulazim an yakuna laha bidayah. Nah, kalau dia bukan zati, dia arodi, dia bukan zati. Zati maksudnya adalah ada dengan sendirinya. Ghairu zati berarti dia arodi, dia menempel kepada adanya, sifat adanya itu menempel dengan didahului dengan ketidakadaan. Sebelumnya dia tidak ada, lalu menjadi ada. Jadi apa? Madah atau materi itu adalah sesuatu yang baru. Nah, ini adalah penjelasan sedikit tentang apa itu materi. Nah, di sini ada pendapat, ya. Pendapat seperti apa pendapatnya? Yaitu illah. Kita berbicara tentang illah. Tadi kita berbicara tentang madah. Jadi hudusul madah, madah materi yang baru. Nah, illah di sini, illah ada dua pendapat. Ada illah itu menurut mutakallim, yaitu bagaimana sebab itu menurut para ulama mutakallim ahli ilmu kalam, dan illah menurut kaum materialis yang tadi meyakini bahwa sumber dari segala sesuatu itu adalah materi, yang mana mereka mengatakan bahwa apa yang ada di alam ini adalah bersumber dari materi. Nah, ini adalah menurut para kaum materialis atau Madiun, yaitu dua pendapat, ulama mutakallim dan para pemikir materialis. Apa pendapatnya? Inna kulla minal ilahi wal madi yasta'mil kalimah illa wa kullu yurid minhu makna mughayiran lama yuriduhul akhar. Jadi setiap dari kedua pemikir ini memiliki pendapat yang berbeda tentang arti dari illah, sebab. Arti dari illah atau sebab. Afal illah indal ilahi. Sebab menurut ulama mutakallim, ilmu ulama ahl kalam, ia mufidul wujud alal asya wa muhrijuha minal adam. Illah itu adalah sebab yang menjadikan sesuatu yang lain itu menjadi ada, yang mengeluarkan sesuatu yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada. Nah, itu arti dari illah atau sebab menurut ulama kalam. Wa mughayyiruha mawjudatun ba'da'an kanat ma'duma wa musayyiruha mawjudatun ba'da'an kanat ma'dumah, yang mana dia menjadi ada yang sebelumnya tidak ada. Sebab itulah yang menjadikan keberadaan. Fa inda dzalik yakunul ma'lul bimadatiha wa suratiha wa bijami'i su'uniha manuton biha. Jadi akibat-akibat dan atau materi-materi yang ada itu, dan dengan segala bentuk-bentuknya dan perubahan-perubahannya itu ada disebabkan karena ada sebab. Ada yang mengadakan atau ada penyebabnya, dia menjadi ada. Fal illahiyallati tu'til madah wujudaha wa surataha wa kulla su'uniha. Nah, illah itulah, penyebab itulah yang memberikan keberadaan wujud dari materi itu. Bentuk
bentuk dari materi itu dan segala jenis dari materi itu. Illah itulah yang menjadikan materi itu menjadi ada. Wa hiya allati tuhrijuha minaz zulmatil adam ila hayyizul wujud. Dialah yang menciptakan, mengadakan materi itu tadinya tidak ada lalu menjadi ada. Nah, itu menurut dari pendapat ulama kalam. Nah, kalau dari izan, jika demikian, fal illa allati yaqsuduhal ilahi hiya dzalik, itulah yang dimaksudkan dari atau pendapat dari ulama kalam. Wa bitali innal khaliq khalaqal mada wa afadha 'alaiha surataha wa akha suwaraha wa akhataha bi syabakati minaz nizam al badi. Nah, jika demikian pencipta, innal khaliq, penciptalah yang telah menciptakan materi itu dan memberikan afadha 'alaiha, memberikan keberadaan dari materi itu, bentuk-bentuknya, dan yang menguasai materi itu yang mana minan nizamil badi, dari tatanan yang ada. Siapa? Al-Khaliq itulah, pencipta itulah, sebab itulah yang mengadakan materi itu. Ini menurut ulama kalam. Nah, adapun menurut al-illah atau sebab menurut dari kaum materialis, wahya al-mujid lil harakah wa tafa'ulat fil mada. Jadi kalau kaum materialis, mereka yang mempercayai materi itu adalah sumber segala sesuatu dengan keabadiannya sebagai sifat, maka dia mereka mengatakan fahyal mujid lil harakah. Mereka mengatakan materi itulah yang menciptakan sebuah keberadaannya, gerakannya sedia, wa tafa'ulat fil madah, dan perubahan-perubahan dari segala macam di sifat materi itu. Kanar al-najjar, seperti diumpamakan seperti tukang kayu, allazi yajma'a asyab min huna wa hunak wa yadhum ba'daha ila ba'din wa binahwin khas wa tasiru ala hayatil kursi. Seperti tukang kayu yang mengumpulkan kayu, lalu setelah kayu itu dikumpulkan, dia bentuk dari kayu itu berbagai macam, seperti kursi, lemari, meja, dan lain sebagainya, sesuai dengan bentuk lemari, kursi, bentuk kursi. Wa aukal banna allazi yalma'u yajma'ul ahjar wattin min huna wa hunak wa yurattibuha bihandasikha fatasiru jidaron wa banaan. Seperti insinyur yang dia akan membangun rumah atau membangun tembok, dia mengumpulkan segala macam apa? Bahan-bahannya, pasir, semen, semua batu dikumpulkan, lalu dijadikan sebuah rumah ataupun apa? Bangunan. Nah, ini adalah sebuah gerakan. Dia menggerakkan satu demi satu hingga jadi sebuah bentuk, ya. Atau aukenar alati tujibu unwana ghalyanal ma wa tahawula ila bukhar, atau seperti api yang bisa memanaskan air, lalu air itu akan berubah menjadi uap. Nah, itu kan semua gerakan. Air dipanaskan lalu menguap. Nah, itu taharruk. Jadi materi seperti itu. Jadi mereka mengatakan materi itulah yang menciptakan dari gerakan-gerakan yang ada, seperti tukang kayu yang mengumpulkan kayu lalu menjadi sebuah kursi, seperti insinyur yang mengumpulkan batu, pasir, dan lain sebagainya lalu menjadi sebuah rumah. Nah, materi menurut kaum materialis seperti itu. Materilah yang menciptakan keadaan lalu menjadikan segala sesuatu ini seperti alam berbentuk dan lain sebagainya. Nah, itu menurut kaum materialis seperti itu. Jadi samadatul ula, sumber dari keberadaan itu adalah materi yang pertama. Yang dari materi pertama itu jadi bisa menjadi sesuatu yang lain yang ada di alam ini. Ini menurut kaum materialis. Dua pendapat, ya. Wa rubbama yatawassa'ul madhi fi ista'malil kalima illa wa yutlaquha ala nafsil madah al mutahawwila ila madi ukhra kal khatab ila ramad. Demikian juga seperti dia kaum materialis menggunakan pendekatan apa?
pendekatan itu kepada sebuah kayu. Kayu jika dibakar maka dia akan berubah menjadi arang. Nah, madah, materi. Jadi kayu berubah menjadi arang. Itulah dia mengatakan materi itu bisa mengalami perubahan dan bisa merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan materi itu juga mempunyai kekuatan seperti walukut ila tokoh. Seperti apa? Misalkan fal kahroba, listrik, bisa mengeluarkan, menghasilkan cahaya, bisa menghasilkan gerakan, bisa menghasilkan suara, dari listrik bisa menghasilkan panas dan lain sebagainya. Itu sebuah perubahan gerakan. Nah, itu kaum materialis mengatakan seperti itu. Jadi materi pun demikian. Mereka mengatakan materi pun demikian. Fadzalika ulima anna bainal mustalahain bunan syasi'an fa'ainal illah allati yasta'milu ilahi fi mufidil wujud bimadatiha wa suratiha. Jadi dari dua pendapat ini masing-masing menggunakan dua istilah yang berbeda-beda. Maka illah yang digunakan oleh ahli ilmu kalam bahwa illah itulah sebagai penyebab tunggal untuk keberadaan segala sesuatu. Illah itu illah sebab penyebab tunggal yang keberadaan itu bergantung kepada illah itu. Itu menurut ulama kalam. Minal illa allati yasta'miluhal madi fi wujub mujidil haraka fil mada au fil madatil qabila litahawul ila syai'in akhar. Sedangkan kaum materialis bahwa materi itulah yang menciptakan gerakan sehingga berpotensi untuk merubah dari satu sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Seperti tadi misalkan dari kayu lalu menjadi arang, menjadi sebuah perubahan itu. Jadi kaum materialis menggunakan pendekatan atau pendapat seperti itu. Dua pendapat yang mesti ditelaah. Itulah pendapat mereka. Jadi pendapat mereka pun bukan pendapat yang istilahnya lemah. Mereka menggunakan dalil. Mereka menggunakan dalil sebagaimana juga ulama kalam menggunakan dalil. Dan dalil mereka juga bukan dalil yang mudah untuk dipatahkan. Nah, itulah tugas dari kita belajar ilmu kalam itu seperti itu. Jadi jangan digambarkan kaum materialis atau kaum seperti ateis yang tidak beragama, mereka ketika mengeluarkan pendapatnya itu pendapat seperti anak kecil berbicara. Tidak. Mereka juga menggunakan pendekatan-pendekatan. Maka itulah dibutuhkan ilmu kalam ini, belajar ilmu kalam seperti itu. Jadi jangan digambarkan juga untuk menjawab kaum materialis atau mereka orang-orang ateis itu mudah. Butuh pengetahuan. Kita butuh pada pengetahuan tentang ilmu kalam, tentang filsafat untuk apa? Menjawab mereka-mereka ini. Walidzalik, ya. Di sini di kitab dikatakan wala syak anna lil insan dauran fi takawunil insan waz-zara' wasyajar walillahi subhanahu ta'ala dauran. Jadi bahwa di sini manusia mempunyai peranan yang penting, ya. Peranan yang penting untuk apa? Untuk menanam. Kita ini untuk menanam. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menyiapkan itu semua. Tapi manusia apa? Mempunyai peranan untuk jangan sampai apa? Ya kita diam begitu saja. Misalkan Allah sudah menyiapkan benih, kita tinggal menanam. Dari menanam itu kita siram, kita beri pupuk terus dan lain sebagainya hingga tumbuhlah pohonan. Allah sudah pencipta sudah menyiapkan semuanya. Yang kedua dari di sini tadi adalah tentang yang pertama adalah tentang illah menurut dari ulama ilmu kalam dan ulama atau pemikir dari kaum materialis. Yang kedua astaniyah inna fil kitabil karim nususon ala hudusil kaun ardon wa samaan wa ma bainahuma wa ma fiha. Jadi pendekatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Wal ayat fi hadhihi sya'an, ayatnya banyak sekali. Di sini ada beberapa ayat, puluhan ayat yang dituliskan di dalam kitab ini, tapi di sini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna
wallahu khalaqa kulla dabbatin. Jadi Allah lah menciptakan langit ini berlapis-lapis, demikian pula bumi mislahunna, dan seterusnya. Dan juga Allah menciptakan segala kulla dabbah, yang menciptakan segala sesuatu yang melata. Jadi di sini ayat menggambarkan bahwa penyebab keberadaan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi ayat, ya. Dari sisi ayat, dari sisi hadis banyak lagi ya kalau bisa dirujuk, ya. Kalau ikhwan mau merujuk silakan di riwayat-riwayat tentang bagaimana bahwa penyebab alam ini merupakan pencipta, al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita garis bawahi tadi bahwa pemikir-pemikir barat atau pemikir-pemikir kaum materialis itu bukan sekedar melontarkan dalil begitu saja, tetapi dalil mereka juga yang mempunyai bobot, yang mana harus apa? Harus dijawab dengan apa? Dengan dalil juga. Ini sedikit dari tentang burhan hudutsil madah, bahwa materi itu adalah sesuatu yang baru dengan pendekatan dari dua pendapat, dan juga pendekatan melalui kaedah ilmiah yang menetapkan bahwa segala kaedah ilmiah mengatakan segala sesuatu mempunyai akhir. Segala sesuatu mempunyai akhir. Ketika segala sesuatu mempunyai akhir, berarti menunjukkan dia itu mempunyai bidayah, awal. Dan yang mengadakan awal itulah yang menjadi permasalahan, bahwa kalau dia itu mempunyai awal, berarti dia arodi, sesuatu yang menempel. Kalau dia tidak mempunyai awal atau abadi, azali, berarti dia zati, atau yang disebut dengan wajib bizati. Wajib secara zat dia ada sebagai penyebab tunggal atau illah yang mengadakan segala sesuatu. Ini saja yang bisa kita bahas di pelajaran tentang burhan ats-tsalis, yaitu insyaallah pelajaran berikutnya kita masuk kepada al-faslul tsalis tentang asmaullah wa sifatuh, membahas tentang isim-isim Allah dan sifat-sifatnya. Jadi pembuktian melalui burhanun nuzum, burhanul imkan, dan burhan hudutsil madah selesai ya, dari pembahasan ilmu kalam ini kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.